Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rivaldi Rohongi dengan NIM A25122076 dari kelas B Prodi Pendidikan Kimia. Dimana teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kimia fisik. Pada saat ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Baik teman-teman, kita perhatikan fenomena dari gambar tersebut, di mana terdapat ada dua gambar, yaitu gambar air dengan wadah terbuka dan air dengan wadah tertutup. Kita lihat perbedaan dari fenomena tersebut. Yang pertama itu dengan air wadah terbuka, di mana air pada wadah terbuka tersebut lama-lama akan berkurang, bahkan lama-lama akan habis. Kenapa demikian? Karena air yang berwujud cair tersebut akan menguap menjadi gas, dan gas tersebut akan menyatu dengan udara bebas. Kemudian yaitu pada wadah tertutup. Kita tahu teman-teman, pada air wadah tertutup tersebut mengalami penguapan juga loh. Kenapa demikian? Namun air tersebut tidak akan habis ataupun berkurang karena dia terhalang oleh tutup botol tersebut, di mana air yang telah jenuh tersebut, sebagian uap tersebut akan mengembun kembali dan akhirnya mengalir lagi ke botol. Nah, dari fenomena tadi itu berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Apa arti itu dari kesetimbangan? Jadi kesetimbangan itu adalah sama. Jadi apa sih yang sama? Apakah itu masanya? Apakah itu volumenya? Apakah itu laju reaksinya? Jadi teman-teman, kesetimbangan kimia itu menyatakan laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah. Jadi teman-teman, yang sama di sini yaitu laju reaksinya. Baik teman-teman, untuk kita lebih paham atau lebih mengetahui tentang kesetimbangan kimia, mari kita lihat ciri dari kesetimbangan kimia tersebut. Kita lihat ciri yang pertama, yaitu sistem tertutup, di mana produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Seperti pada fenomena tadi, yaitu pada fenomena air dengan wadah tertutup. Yang kedua yaitu reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik, di mana saat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Dan ciri kesetimbangan kimia ini, reaksi bolak-balik ini dapat ditandai dengan arah panah yang berlawanan, seperti dengan berlawanan atau dua arah, seperti pada gambar reaksi tersebut, yaitu air yang berwujud cair akan berubah menjadi air yang berwujud gas, dan air yang berwujud gas tersebut dapat kembali kepada air yang berwujud cair tersebut. Sifat yang ketiga yaitu bersifat dinamis, di mana reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis, di mana mikroskopis ini adalah atau artinya itu tidak kasat mata atau dapat kita lihat perubahannya menggunakan alat bantu tertentu. Baik teman-teman, kita belajar dengan kesetimbangan kimia, pasti kita akan mengetahui yang namanya reaksi kimia. Di sini teman-teman terbagi menjadi dua reaksi. Yang pertama itu reaksi irreversible dan reaksi reversible. Gimana teman-teman? Pada reaksi irreversible kita lihat ada gambar telur mentah yang berubah menjadi telur yang masak, di mana telur yang mentah tersebut akan matang ketika kita masak, dan telur yang sudah matang tersebut tidak akan kembali lagi ke
telur mentah. Itu adalah contoh dari gambar irreversible. Kemudian yaitu pada reaksi reversible, saya ambil contoh yaitu pada teman-teman pasti pernah membeli es batu, di mana lama-kelamaan es batu tersebut ketika kita biarkan akan mencair, dan es batu yang telah mencair tersebut akan bisa kembali membeku ketika kita masukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer, teman-teman. Itu adalah contoh dari reaksi reversible. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa reaksi irreversible itu yaitu saat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk saat bereaksi atau reaksi berkesudahan. Seperti pada gambar telur tadi, dia sudah matang, telur tersebut telah matang dan tidak dapat kembali ke wujud semulanya. Kemudian reaksi irreversible ini ditandai dengan anak panah satu arah. Contoh reaksinya itu NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O, di mana NaCl dan H2 ini tidak dapat kembali kepada NaOH atau HCl. Kemudian pada reaksi reversible yang ditandai tadi dengan es batu yang sudah mencair, di mana saat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk saat bereaksi atau disebut reaksi bolak-balik, di mana pada reaksi reversible ini ditandai dengan panah dua arah. Contoh reaksinya yaitu nitrogen ditambah dengan hidrogen menghasilkan asam amoniak, di mana asam amoniak ini dapat terurai kembali menjadi nitrogen dan hidrogen. Baik, yang berikut yaitu jenis kesetimbangan kimia. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Di mana kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang komponen-komponennya berwujud sama atau kesetimbangan yang terdiri dari satu fasa. Contohnya seperti reaksi berikut, yaitu FeCl3 plus KSCN menghasilkan FeSCN3 plus KCl, di mana pada komponen atau reaksi tersebut memiliki satu fasa. Kemudian yaitu kesetimbangan heterogen, di mana reaksi kesetimbangan atau komponen-komponennya terdapat dua atau lebih wujud zat atau fasa, atau kesetimbangan tersebut terdiri dari dua fasa atau lebih. Contohnya itu CaCO3 menghasilkan CaCO plus CO2, di mana pada komponen atau reaksi tersebut memiliki dua fasa. Nah, dapat kita simpulkan secara singkat bahwa kesetimbangan homogen yaitu komponen yang memiliki satu fasa, sedangkan kesetimbangan heterogen itu memiliki komponen atau reaksi yang terdiri dua fasa atau lebih. Berikut teman-teman, kita masuk pada contoh soal, yaitu kelompokkanlah reaksi berikut yang termasuk reaksi setimbang atau tidak setimbang, dan manakah yang termasuk reaksi setimbang, homogen dan heterogen. Kita lihat pada reaksi tersebut. Bisa kita lihat teman-teman reaksi-reaksi tersebut. Dari reaksi tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang termaksud reaksi setimbang itu yaitu berada pada reaksi nomor 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan reaksi yang nomor 3 itu adalah reaksi tidak setimbang. Hal ini dapat dilihat dari tanda panahnya, yang artinya reaksi berlangsung bolak-balik dengan kecepatan yang sama. Dan reaksi yang setimbang itu teman-teman, yang setimbang homogen yaitu reaksi pada nomor 1 dan nomor 2, karena fasa atau saat yang terlihat reaksi sama.
dan reaksi setimbang heterogen, yaitu reaksi pada nomor 4 dan 5, karena fase atau wujud zat yang terlibat reaksi itu berbeda. Sekian teman-teman video saya pada saat ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.